Misal beras 1 liter. Lo udah mulai agak kanan lo, galak kalau ngejelasin lo. Aduh, pakai mendelik-delik lagi. Kayak yang udah ditangkap gitu. Untuk menahan Ini sawatnya. nyindir gua nih. Enggak apa-apa, lanjut. Enggak. Bercanda. Terus. Selamat malam semuanya, kita ketemu lagi di acara Bincang Santai menjelang puasa. Dimana di sini udah datang sahabat Gus Hedok, namanya Ali Sibro Maliki. Coba lo introduce nama lo. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Sibro Maliki. Saya dari Pondok Bambu. Dalam hal ini saya Jangan terlalu serius lah. Jangan bawa, gua lo aja. Oh gitu ya? Iya, santai. Gue lagi main ke rumah teman gue nih dalam rangka silaturahmi ya, menjelang bulan puasa ya? menjelang bulan Ramadan. Oh ya, Ya. Bulan puasa sama bulan Ramadan beda ya? Nah, beda. Cuman biasanya orang banyak puasa di bulan Ramadan karena memang di situ ada perintahnya. Gitu. Jadi duluan mana? Ramadan apa puasa? Apa bulan puasa? Puasa dulu, karena zaman Nabi sebelumnya pun udah ada puasa. Itu belum ada Ramadan saat itu. Karena Ramadan itu dihitung dari sejak Hijriah. Berarti orang yang punya nama Ramdan atau Ramadan juga belum ada dong ya? Ya nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu dah. Tapi memang apa yang perlu ini kan memang ya kita silaturahmi lah, mau puasa mungkin bertemu maaf-maafan kan gitu. Iya, diantaranya. Tapi diantaranya kan itu. Tapi kalau kayak gua kan ya orang tua udah meninggal, ya kan ziarah juga ke kubur juga itu kultural apa kewajiban sih? Itu kultural. Kultural ya. Karena memang perintahnya nggak ada waktu untuk ziarah yang artinya waktu khusus untuk misalnya kayak bulan ini harus ziarah bulan nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Dia cuman paling ada keistimewaan di hari misalnya kayak Kamis, dimulai dari Kamis sore sampai Sabtu pagi itu ada keistimewaan di situ. Kultur juga berarti kultur yang baik kan? Kultur yang baik. Kultur yang baik. Yang juga ya. Jadi kebudayaan yang baik itu ya emang sangat perlu dilestarikan gitu. Kalau ngerokok ini budaya yang baik apa enggak? Tergantung apa nih? Tergantung duit. Tergantung dari sisi ininya, kesehatan badannya. Karena ciri-ciri orang sehat itu yang merokok. Makanya orang sakit itu dokter selalu bilang jangan ngerokok dulu, berarti lagi sakit. Jadi kalau udah sehat, cuma dokter nggak bilang. Ntar kalau udah sehat ngerokok. Gitu. Sebetulnya dalam hatinya ngomong gitu ya? Sebetulnya begitu. Iya. Jadi kita ngerokok ini yang salah dokter. Karena memang secara inian kayak kalau kita bahas rokok dulu sebentar. Oke. Rokok itu enggak ya nggak bisa memastikan, artinya nggak bisa, bukan salah satu penyebab yang kanker, serangan jantung, hipotensi atau gangguan kehamilan. Tapi jelas rokok itu membuat sarung dan pakaian pada bolong. Itu pasti. Tapi kalau kita balik lagi ke temanya ini tentang Ramadan, iya. Ya memang sebetulnya banyak yang mau gue tanyain sih, mau gue diskusikan lah gitu loh. Karena kan teman-teman perlu tahu kalau Mr. Ali Sibro Maliki ini paparan keilmuannya harus dipancing dulu baru beliau bisa memberikan apa ya? Tausiah bukan lah ya. Lah bukan tausiah. Itu walaupun itu segera ungkapan basa-basi dari Bro Bobby sebetulnya itu. Ungkapan basa-basi sebetulnya. Jadi jangan dianggap serius. Kalau masalah keilmuan jangan dianggap serius. Tapi memang bulan Ramadan ini, menjelang bulan Ramadan ini memang banyak hiruk pikuk ya. Kalau di luar sana ya minyak goreng langka lah ya kan. Terus PPN mau naik lah. Gila. Lo punya keluarga kan? Yoi bro. Ya, setahu gue yang akan kena kenaikan PPN itu termasuk fashion, baju. Sedangkan kita kan ya kalau kita mungkin nggak terlalu mikir fashion ya, tapi kalau anak-anak kita kan, ya istri kita kan juga, tapi itu masalah lain lah. Yang paling utama yang mau gue bahas ini tentang tematika adalah Ramadan bukannya bulan ibadah, tapi Ramadan bulan berhitung jadinya.
Karena dengan kejadian di luar kita juga harus menghitungkan minyak goreng ada apa enggak, stok daging ada apa enggak, stok baju lebaran ada apa enggak kan gitu loh. Nah tadi kan kita udah singgung, pertama yang biasa kita lakukan secara kultural adalah ziarah kepada makam orang tua kita, atau terutama atau guru kita atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal kita. Walaupun dalam kondisi tetap COVID sekarang ini yang memang juga kayak aku pun cuma bisa ziarah ke makam orang tua, itu pun dengan kondisi yang di saat sepi, makamnya nggak mendekati puasa. Dan untuk ke keluarga almarhum kakak juga belum sempat karena memang kondisi COVID, karena almarhumah juga dimakamkan di makam COVID. Tapi itu handicap yang sebetulnya bisa kita siasati lah gitu loh. Toh sekarang juga sudah endemi ya jadinya ya. Apa bos? Nyari apa bos? Enggak. Rokok ada? Enggak ada nyari apa-apa. Cuman ini aja. Nah, tadi udah kita bahas tentang ziarah. Sekarang yang gue mau tanya, gue mau curhat dikit lah, bahwa di gua itu kadang di puasa itu memang kita harus berhitung seperti yang kebutuhan kita. Cuman jadi terasa agak hilang tuh lillahi ta'alanya. Yang padahal kalau konsep gua beragama sebagai orang awam ya, orang awam beragama itu kan bagi gua, level gua itu cukup menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ya, cuma ketika bulan Ramadan, dan itu prinsip hidup orang bertakwa seperti itu. Insya Allah gitu. Itu juga kalau ditakdirkan jadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan. Nah, ketika gue mencoba berhitung, terutama di hal keduniaan, terus jadi nyerempet ke berhitung masalah ini bro. Masalah apa? Ganjaran. Kayak misalnya gue sampai apa, sedekah gue dalam, ya kita, ini bukan maksudnya sombong ya, tapi kita kan punya sedekah pribadi-pribadi kita. Iya. Ya memang kita kadang di bulan Ramadan itu kita lebihkan. Yang tadinya niat di awal gua itu memang karena memang bulan barokah kan gitu loh, berbagi. Tapi kadang di hati selintas tuh lewat tuh. Lewat tentang ganjaran gitu loh, tentang ganjaran gitu loh. Wah, kalau semuanya dikali 2, ya berarti gua harus nyetornya lebih banyak dong, biar kali 2 juga lebih banyak. Jadi logikanya seperti itu gitu. Tapi kan bisa dihitung dari kemampuan secara iya, tentunya pada dasar itu gitu loh. Pada dasar itu bukannya juga gua maksain gitu loh. Mampunya cuma 1.000 gua paksain 2.000, enggak lah. Tetap berdasarkan kemampuan. Tapi nuansa hati itu yang ada di gua. Jadi gini, yang dihitung itu artinya dilipat gandakan sama Allah itu bahkan berlipat-lipat ya, bukan cuma 2 kali lipat. Sabar. Yeah. Itu akan dalam tuh. Sebelum dalam ke situ, yang gue tanyain, apa sih sebetulnya yang literasi yang lo pahami, hadis ataukah firman Allah yang lo pahami tentang persiapan puasa dari suasana hati dan pikiran gitu. Kalau tadi kan kita bahas tentang suasana fisik lah, maksudnya apa. Tapi gini, untuk persiapan apapun kegiatan yang pengen kita kerjakan, apapun kegiatannya ya, apalagi ini urusannya ya buat kita bilang ibadah lah, dalam ini kita bilang ibadah, itu persiapan yang pertama kita harus kenal dulu apa nih kita mau melakukan apa nih, kita kenalin dulu secara keilmuan. Secara keilmuan teoritikal lah gitu ya. Secara teori kita kenal dulu apa ini, misalnya kayak puasa, apa sih itu puasa misalnya gitu. Pasti kan ada syarat-syaratnya, ada kewajibannya di situ. Kayak begitu, itu ada gitu. Jadi kita kenalin dulu, ini puasa. Seperti kayak kita pengen sholat, jadi harus kita kenal, ini sholat itu apa sih misalnya kayak gitu kan, kita tahu dulu. Sholat itu beda sama donat ya. Beda. Walaupun akhirnya sama teh juga ya. Oke, tapi bisa nggak bro bantu gue tuh coba gambarin gitu loh, apa kalau bro mau ngajak gue mengenal puasa itu apa, coba deh bro kasih gambaran itu puasa itu apa sih, kenalkan ke gue lah. Ini apa namanya, prinsipnya sih puasa itu menahan diri artinya ya. Artinya ini sebenarnya pekerjaan ya, boleh dibilang hampir kayak pekerjaan sehari-hari, bukan cuma di bulan Ramadan. Menahan diri dari apa, awalnya tuh begitu secara umum. Menahan diri dari apa saja ya, termasuk dari makan, minum,
semua termasuk dari nafsu. Nafsu nih. Karena Ini memang seru nih. karena memang ada hadis yang menyatakan Apa itu hadisnya? ya kalau kamu jadi bagi siapa orang yang mampu misalnya dalam dia untuk memberi nafkah, artinya ini ada laki-laki yang sudah mampu, laki-laki dewasa yang mampu memberi nafkah, maka menikahlah. Tapi kalau dia nggak mampu untuk menahan Ini syahwatnya, gua nih. Enggak apa-apa, lanjut. Enggak. Bercanda terus. ini nggak nyindir siapa-siapa. Iya. Bagi yang merasa nggak tersindir ya. Yang tersindir ya Bagus. Artinya masih artinya jiwanya masih hidup. Iya goblok. Kalau dia nggak tersindir dia nggak hidup. Iya. Orang hidup itu harus merasa tersinggung. Iya. Kecuali orang mati dia nggak tersinggung dia. Jadi berarti dia artinya dia hidup gitu ya. Nah jadi kayak begitu, kalau dia mampu untuk memberi nafkah maka dianjurkan untuk menikah. Nah ketika dia nggak mampu untuk memberi nafkah, sebaiknya dia berpuasa. Untuk apa? Meredam nafsunya gitu. Jadi puasa itu bisa juga untuk fungsi sebagai meredam nafsu. Terus ada fungsi-fungsi lain juga kayak menahan selera lah. Oke, menahan selera. Kayak gitulah ininya. Pokoknya intinya puasa itu kalau secara arti umumnya itu secara bahasa ya menahan diri. Nah kecuali dalam istilah terminologi atau secara istilah, puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dari mulai subuh masuk waktu subuh. Kalau kata almarhum bokap gue katanya habis sampai maghrib. Iya maksudnya itu udah terbenam matahari masuk waktu maghrib. Lah kalau sekarang maghribnya aja jam 6 kurang. Kan matahari udah pas udah terbit. Udah apa namanya? Udah terbenam. Iya, paham. Iya, jadi terbitnya fajar itu masuknya waktu subuh. Terbenamnya matahari itu masuk ke waktu maghrib. Penentu Ya, waktunya telah ditentukan. Kalau secara puasa secara bulan Ramadan. Bukan secara istilah, secara terminologi. Kalau secara bahasa aja puasa itu artinya ya menahan diri. Menahan diri itu umum. Artinya ya menahan diri dari apa aja gitu, yang ngomong lah ya. Nah kalau detail dari yang membatalkan puasa apa aja? Ya diantaranya yang membatalkan puasa itu ya termasuk makan minum membatalkan puasa. Terus bersetubuh dengan istri tentunya. Batal kalau siang-siang pasti ya. Oh iya batal ya. Dan itu pun ada malam ya enggak lah. Malam boleh lah. Malam boleh. Cuman tinggal mau sibuk mandinya di subuhnya aja gitu ya. Boleh lah malam. Kan emang ada juga aturan yang memang di Quran ada itu. Ada dibolehkan. Dibolehkan buat ini apa namanya yang yang nggak boleh siang dan malam itu kepada wanita lain yang selain istrinya kan gitu. Itu nggak boleh lah ya. Itu sih di setiap waktu bukan cuma bulan Ramadan aja. Loh, walaupun di Twitter banyak yang open BO itu juga nggak berlaku ya. Tetap nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Iya. Jadi teman-teman yang kalau melihat di Twitter ada open BO atau di media sosial ada open BO berarti juga itu bukan sebuah dalil untuk membolehkan melakukan bersetubuh kepada wanita yang selain istrinya ya. Oh bukan. Nah, selain makan, minum, bersetubuh, dulu banyak orang salah begitu masuk ke wilayah rasa. Seperti rasa marah, rasa iri, yang terbesit dalam waktu siang hari gitu loh. Itu membatalkan puasa apa enggak? Kalau yang kayak gitu tuh misalnya kayak marah tiba-tiba. Tapi marahnya bukannya gini deh. Marahnya bukan memukul orang atau memaki-maki orang, tapi suasana hati itu marah gitu loh. Iya kayak ada misalnya kalau mukul kayak orang kan jengkel jelas lah ya gitu. jengkel lah gitu. Jengkel misalnya ini orang ngeselin banget dalam hati aja kayak gitu. Iya. Itu puasa nggak batal kayak gitu. Yang kurang itu kesempurnaan nilai puasanya yang berkurang. Kalau puasanya nggak batal. Nilai puasanya aja yang berkurang. Karena emang puasa itu juga termasuk diantaranya menahan diri dari hawa nafsu tadi. Itu kan termasuk dari bagian nafsu. Gue mikirnya sek aja sih kalau hawa nafsu emang.
Ya maklum lah gitu kan, masih muda lah kita ini kan, masih punya hormon-hormon untuk pelaksanaan tugas-tugas laki-laki. Dan memang nafsu itu nggak bisa dihilangin dari manusia, nggak bisa dihilangin karena memang udah fitrah. Fitrah. Harusnya diapakan? Bisa dikendalikan. Dikendalikan dengan cara puasa Ya, tadi. dengan cara puasa, Salah diantaranya satunya puasa. kayak gitu. Terus dengan cara-cara ya tirakat-tirakat yang lain seperti banyak berzikir, mengingat pada Allah kayak gitu. Insya Allah untuk meredam nafsu. Tapi duduk bro udah kayak ahli zikir tuh silanya ya. Kalau kita ini masih silanya warung kopi ini. Sampai dampiak banget. Nah, oke. Itu kan yang membatalkan puasa, dan kalau hawa nafsu itu lebih kalau kita marah atau itu lebih mengurangi aja ya Mengurangi nilai, kualitas puasa. puasa. Karena memang kalau sepengetahuan gue ya, mungkin bisa dikoreksi. Personal banget ya puasa itu nilainya ya, di mata Tuhan ya. Maksudnya kalau gue baca-baca kan literasi itu memang menyatakan memang di bawah kontrol langsung Tuhan, Allah langsung kayak. Karena memang Khusus puasa khusus ya, Ramadan puasa, ya, Ramadan. Khusus puasa bukan cuma Ramadan sebetulnya. Oh jadi yang namanya puasa itu dalam genggaman penilaian langsung Gusti Allah itu bukan hanya puasa di bulan Ramadan. Bukan, semua puasa sunat yang kita karena lakukan. secara keseluruhan pokoknya puasa setiap yang kita lakukan puasa yang kita mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Puasa itu yang Nah, sekarang gue tanya, kalau kita mau operasi kan disuruh puasa tuh bro, itu nggak masuk dong. kan beda niat. Oh iya. Niatnya beda bro. Oke. Nah, menyinggung niat. Kayak kita misalnya kita menyinggung niat, misalnya kita keluar dulu dari puasa ya. Misalnya kalau mau tidur nyenyak misalnya, maka sebelum tidur bacalah doa ini, bacalah zikir ini, atau bacalah ilallah sekian. Tapi niatnya tidur ya nggak ada pahala, nggak ada nilai, ya nggak sempurna lah nilai kebaikannya. Ini dalam nih. Tapi yang kita niatnya berzikir kepada Allah. Tiba-tiba ntar kita ngantuk tidur, ya enggak. Ya karena memang kalau menurut gue ya, yang awam itu, Islam itu kan kehambaan. Kehambaan itu memang titik tersulitnya itu di masalah niat. Kalau seorang hamba meminta, taruhlah gue ini misalnya anak buah bro raja, gue anak buah raja. Kalau gue butuh sesuatu, kan ada hak gue meminta kepada raja. Iya. Kan gitu loh. Tanpa gue tahu apakah dapat ganjaran, apakah dipenuhi apa tidak. Kan gitu loh. Nah, banyak orang terpleset di situ. Kayak gue juga sering terpleset di situ gitu. Ketika tadi yang lu bilang ada ruang bahwa niatnya itu karena Allah, atau karena kalau kita niatnya biar tidur nyenyak. Nah, itu kan ada dua arah kan? Ada dua arah. Nah, kehambaannya sedikit hilang lah, bukan hilang seluruhnya tapi sedikit hilang lah. Ya berkurang. Berkurang kan gitu. Ya, itu bahasan nanti bab lain. Itu dalam banget bos. Enggak, karena memang niat itu berat ya, emang setiap ibadah emang diawali dengan niat semua. Kalau tanpa niat ibadah itu gagal bro. Nah, oke, kalau berarti kan tadi yang membatalkan puasa sudah sedikit kita singgung. Nah, ini kan berarti kita masuk ke, kalau bicara niat masuk ke sahnya puasa dong ya. Iya. Ya. Berarti tanpa niat puasanya itu sah? Oh enggak sah puasa. Enggak sah puasa. Puasa tidak sah tanpa niat. Sebentar. Misalnya gua biasa buat takut telat sahur. Jam 2 nih gue sahur nih, kicik. Nyantai dulu lah. Ya kan, kebetulan lagi misalnya ada bola, lagi saya nonton, ketiduran depan TV. Bangun, habis pas subuh udah 5:30 lah. Atau pas azan subuh lah katakan. Udah masuk waktu subuh bangun. Udah waktu subuh lah. Nah, ya bukan otomatis nggak niat dong. Ya tergantung tadi niat enggak waktu makan tadi. Gue besok mau puasa nih gitu. Taruh lah, gue niat sahur, tapi nggak fokus ya kan nawaitu sama godinya gue nggak baca gitu loh, maksudnya gue. Artinya nggak dilafazkan. Nggak dilafazkan gitu. Niat itu posisinya di hati. Jadi nggak lewat pengucapan itu
untuk apa namanya kayak apa ya pengucapan itu ya. Jadi untuk lebih berkonsentrasi kita pakai pengucapan tadi gitu. Untuk lebih konsentrasi dengan niat. Jadi kita bantu dengan talafuz tadi dengan pengucapan tadi. Artinya nggak pakai diucapin. Talafuz apa nih talafuz? Talafuz itu dari kata lafaz, dari pengucapan. Ucapan. Gua demen aku sorofin enak. Oke. Nah, ketika ya oke lah, kayak tadi misalnya taruhlah gue lupa. Gue lupa benar niat. Terus sudah masuk subuh, puasa gue sah atau enggak? Puasa enggak sah Puasa tanpa sah. niat. Ibadah. Okay. Puasa enggak sah. Nah, kalau gue berpendapat begini, misalnya lupa niat puasa enggak sah. Ya gue sebelum berangkat kerja misalnya jam 6 ya udah gue bikin kopi aja. Mantap. Mantap kan? Nyarap lagi. Ya. Nah, itu gimana tuh? Karena kan puasanya enggak sah. Secara logika kan ya udah, gue ngerokok dan Ya, minum. bebas makan, bebas merokok maksudnya gitu. Ya. Dan bebas bersetubuh dengan wanita selain istri enggak ya? Kalau itu enggak lah. Ya. Oke, bebas merokok dan makan gitu loh. Nah, itu Ya makan pokoknya apapun hal-hal yang tadi disebutin di atas kayak makan minum itu tetap wajib ditahan tuh. Tetap wajib. dalilnya ada tuh. Ada di ya kalau kita bahas dari kitab fikih ada di situ. Jadi bagi orang yang membatalkan, Ya, bagi orang yang batal apa namanya yang tidak niat, itu diantara yang membatalkan puasa itu adalah dia nggak niat, nggak sah puasanya, jadi batal puasanya dia tuh dianggap. Itu dia wajib menahan makan dan minum sampai ketemu waktu berbuka lagi gitu. Jadi nggak boleh sembarang karena itu akan dihitung ya kalau bahasa ini dosa lah gitu. Nah, tapi sepengetahuan gue ada literasi atau hukum fikih yang mengatakan bahwa kalau kita nggak kalah di Ramadan 1 hari kan kita harus mesti ganti. Gue gagal niat. Oke. Ya. Dan gue mengikuti fikih yang tadi lo sebutkan, gue sampai sore nahan lapar dan haus. Nah, itu gue mesti ganti nggak sebagai? Tetap kewajiban ganti puasanya tetap. Mengkodok namanya. Oke. Apa namanya? Mengkodok puasa. Iya, mengkodok puasanya tetap. Tetap wajib. Nah, lu bisa urai gak yang tadi fikih dari kitab mana, fikihnya mazhab mana yang mengenai tadi? Hampir di setiap kitab-kitab fikih itu ada keterangan itu. Yang itu yang kalau kita lupa niat, tetap wajib nahan lah. Tetap wajib kayak makan, minum, pokoknya pokoknya kayak bahasanya makan dan minum itu tetap wajib ditahan. Tetap ya. Kalau masalah ganjaran itu urusannya Tuhan ya. Kita nggak masuk ke situ ya. Iya, urusannya pokoknya Allah. itu tetap wajib ditahan. Dan tetap mengkodok. Dan ada punya kewajiban mengkodok puasa. Mengkodok puasa itu gitu loh. Oke. Oke, berarti gue harus bisa menahan hawa nafsu begitu gue lupa niat, gue harus nahan. Karena tahun kemarin tuh sering banget tuh belum, aduh lupa niat. Ya sudah, padahal sengaja lupa juga. Tanggung dah gue embat juga seperti. Nggak, ya karena kan orang sekarang kebenaran yang diketahui dijadikan pembenaran kan. Oh gitu. Itu kan kelemahan era sekarang. Orang semakin banyak ilmunya. Karena makin banyak punya alasan gitu. Ya semakin banyak tahu kebenaran. Tapi kebenaran itu dijadikan pembenaran gitu. Ini kan problem gitu. Nah itu kelakuan gua gitu. Tapi mungkin selalu kasih penjelasan seperti ini tentang tanggung jawab tentang harus tetap kodoknya itu ya secara hitungan bisnis ya gue rugi juga, ya kan? Maksudnya ya gue nahan lapar ataupun gue makan saat itu pun ya tetap harus dikodok kan gitu loh. Tapi mungkin kalau gue boleh kupas sedikit, mungkin maksudnya itu menghormati nilai ibadahnya kali ya, kita dianjurkan untuk menahan sampai walaupun kita gagal niat gitu kali ya. Ya artinya emang kita tetap apa namanya di situ ya menghormati si puasa tersebut ya. Ya nggak tahu kalau itu menghormati orang yang berpuasa atau enggak, gue nggak itu banyak cabangnya lah ya. Nggak paham lah. Tapi yang jelas orang yang berpuasa itu malah dia harus lebih menghormati orang-orang yang nggak berpuasa menurut gue. Oke, jadi kalau misalnya menurut gue. Iya. Kalau misalnya lu datang nih bulan puasa nih ke rumah gue gitu kan, gue suguhin kopi, lu minum atau enggak? Enggak dong. Enggak.
Kan gue tawarin. Ya kan gue lagi puasa. Ya kan gue nggak menghormati. Kan lu harus menghormati orang yang lebih. Artinya gini, ketika gue bilang gue orang yang berpuasa menghormati orang yang nggak berpuasa itu bukan berarti gue harus, wah lu nggak puasa lu hormatin orang berpuasa lu enak-enak makan lu sama aja. Maksudnya itu begitu, bukan artinya menghormati disuguhin makan waktu gue menghormati, bukan itu. Jadi karena gue misunderstanding, tapi bagaimana dengan orang-orang yang suka sweeping di bulan Ramadan tuh warung-warung yang buka tuh disuruh tutup itu bagian yang lu bilang bukan, itu tidak menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau gue kan tadi gue yang tidak menghormati orang berpuasa karena gue tahu lu berpuasa, lu lagi silaturahmi, tetap gue suguhin kopi. Itu kan tetap konteksnya memang gue lah yang salah. Tapi kalau ada orang rame-rame sweeping, kan tadi lu bilang lu puasa dong, lu nggak puasa, lu hormati yang ini, nah gitu kan. Nah bagaimana dengan yang segerombolan orang gitu kan, yang kebetulan udah ditangkap orangnya gitu kan, sering melakukan sweeping dengan marah-marah, lu warung harus tutup karena ini bulan puasa, menghormati yang puasa. Itu menurut lu itu grup yang mana? Grup gimana itu? Gue nggak tahu kali. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Karena gue nggak, pokoknya itu bukan tugas gue kayak gitu. Tapi gue berpegang sama pendapat lo bahwa kalau sikap gue yang tadi jelas gue yang salah. Karena memaksakan hidangan kepada orang yang berpuasa gitu loh. Artinya itu pendapat kan, kayak gue menghormati orang, ya harusnya orang yang ibadah itu yang menghormati orang nggak ibadah. Betul. Tapi kalau konteksnya seperti yang kasus gue itu tetap gue yang salah. Iya kan? Karena yang gue yang bukannya yang berpuasa tidak menghormati gue, tapi gue yang salah gitu. Nah, iya, terlalu maksain ini. Terlalu maksain gitu loh. Jadi sama lah dengan orang yang suka gerombolan itu, yang suka sweeping warung yang masih buka itu dia salah gitu kan. Gue tahu itu. Salah beragamanya atau salah soalnya langit luas bro. Mungkin dia salah pojokan langit gitu kan. Mungkin yang dia pahamin, mungkin kan beda orang beda inian ya bro. Iya. Nasat ilmu namanya. Iya. Mungkin gitu ya kali ya. Nasab apa nasat? Ya pokoknya pemahaman dia begitu, mungkin ya orang punya cara masing-masing lah untuk itu. Oke, itu kan tadi udah kita omongin tentang apa namanya berkenaan dengan cara menghormati tadi. Kita coba kembali lagi ke syarat sahnya tadi, yang pertama niat itu. Niat yang benar lafaznya kayak gimana sih dalam Arab? Niat itu bukan jadi syarat sah puasa bro, tapi dia itu masuknya ke namanya cukup fardunya puasa itu diantaranya itu niat tadi itu kayak gitu. Terus dia balik, artinya orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang udah balik lah, artinya udah dibebanin hukum. Khusus puasa dari sudut ibadah umat Islam. Umat Islam. Jadi ada itunya niat. Iya, berarti kalau sudah ditakdirkan sama Tuhan beragama Islam dan punya iman, jadi ada kewajiban ada berpuasa. Kewajiban berpuasa. Kalaupun agama, misalnya ada orang-orang lain di luar sana mau puasa, ya silakan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena udah urusan dia dengan penciptaan. Iya, penciptanya lah, betul. Jadi sangat welcome aja, karena memang secara kesehatan kan memang ada beberapa ahli kesehatan yang menyatakan bahwa puasa itu bagus untuk jasmani dan rohani. Nah, itu kan tadi kita udah bahas syarat sahnya. Sekarang kita ketika kita udah persiapkan semua baik mental dan syarat sahnya ini, nah, dalam pelaksanaannya kadang gue merasa begini, contohnya gini, maksud gue gini, boleh nggak misalnya gini, gue ini kalah nih di tahun kemarin 3 hari misalnya. Oh enggak, gue dobelin gitu. Terus tahun ini gue dobelin, niatnya 2, nggak boleh. Nggak bisa. Satu tiket satu nggak bisa. Nggak bisa. Ya, sekali lagi gue bilang, ini cuma nyari pembenaran, ternyata salah pembenaran gue kan. Jadi kalaupun mau puasa ya dimulai dari tanggal di bulan Syawal. Itu pun bukan tanggal 1.
Tanggal 2-nya, karena tanggal 1-nya itu hari raya. Karena di hari raya itu haram berpuasa. Haram ya, malah haram. Haram berpuasa. Makanya dimulai dari tanggal 2 Syawal sampai ketemu Syawal, sampai ketemu Syaban itu sampai ketemu Syaban masih boleh berpuasa kalau qadha ya. Itu boleh sampai lewatin nisfu Syaban pun masih boleh kok mengqadha puasa. Jadi sebelum masuk Ramadan. Kalau udah masuk Ramadan, dia bulan qadha, maka ntar bulan setelah Ramadan selesai masuk bulan tanggal 2 Syawal masuk bulan-bulan lainnya dia wajib mengqadha juga dan membayar fidyah. Ada dana fidyahnya itu memberi makan berapa kali dia, misal kemarin dia ketinggalan puasa yang tahun yang lalunya ya, bukan misalnya kalau dikumulatifin 100 hari itu ngitung fidyahnya gimana itu? Ya dia per hari dihitung satu hari itu memberikan makan buat satu orang miskin gitu. Satu mulut. Maksudnya ini keluarga miskin atau satu orang miskin? Satu keluarga miskin itu. Satu keluarga miskin. Jadi bisa 5 jadi mulut. tapi hitungannya kayak misal kayak memberikan kita beras nih, misal kita makan sehari. Misalnya kita mereka makan nasi bro, bukan beras bro. Iya, maksudnya kan ngasih beras, ngasih nasi. Dia mau ngasih kan, lu ngasih dia beras, masa dia makan beras, aku makan nasi. Ya kan tadi masak. Oh, masalah masaknya bukan urusan kita ya? Bukan, pokoknya kita kasih perbekalannya aja. Iya. Misal beras 1 liter. Lo udah mulai agak kanan lo, galak kalau ngejelasin lo. Aduh, pakai mendelik-delik lagi. Kayak yang udah ditangkap gitu. Jangan begitu lah. Kita harus keluar dari ini ngobrol. Iya. Dan saya gua tuh paling nggak suka ngobrol-ngobrol yang di luar-luar itu. Tapi suka ngeliatin kan kelakuannya. Tapi gini bro, ya tadi kan kita udah ngomong tentang sebagai umat Islam lah, sebagai bro kan, sebagai gua orang awam lah. Nah sekarang secara personal lah, bro sendiri gimana persiapan keluarga menjelang Ramadan? Biasanya apa yang bro lakukan buat keluarga? Apakah ya apa yang mungkin bisa jadi contoh buat gua? Mungkin nanti ya, persiapan bisa apa yang lo lakukan kepada istrimu mungkin bisa gue lakukan kepada istri orang, bagaimana? gimana bro? Ya nggak ada, biasa-biasa aja. Standar aja ya? aja. Lebih ke persiapan mungkin psikologis ke anak-anak juga kali ya? Ya anak-anak kan di pesantren juga sih. Oh di pesantren semua ya? Semua di pesantren, jadi udah biasa lah di pesantren. Lu emang paling bisa buang anak ya. Biar lu bisa bulan madu lebih lama lagi ya? Berani berbuat nggak berani tanggung jawab. Tanggung jawabnya dikasih orang aja. Iya. Dikasih kiai aja. Dikasih ke ahlinya aja lah. Iya. Tapi emang kalau tadi kan kita secara fikih. Nah, yang gue mau tanya itu, gue ini kan orangnya dengan logika hidup ya. Kadang kan orang dengan logika itu, mungkin banyak juga di luar sana orang berpikir secara lebih kuat ke logika. Ya, itu kan akan membuat perencanaan. Dan memang harus begitu bro. Islam itu agama logika. Dalam. Coba jelaskan. Iya, emang semuanya masuk akal. Rasional. Dan masuk ke gini. Ketika gue membuat perencanaan segala macam. Nah, kan boleh dong kalau gue berhitung begini. Ramadan mungkin gue akan manfaatkan untuk memperkuat lagi jaringan badan gua untuk lillahi ta'ala. Walaupun berawal dari peningkatan kuantitas ibadah. Mungkin yang tadinya cuma wajib aja gue cobain sunnahnya kan gitu. Nah berkenaan itu sebetulnya sunnah-sunnah yang disarankan yang pokok aja dulu, bukan yang sunnah banyak nih. Banyak banget bro gitu kan. Ya itu juga gue juga pusing untuk ngerjainnya gitu. Dan hampir setiap sunnah di bulan Ramadan pun tetap sunnah masalahnya. Iya kan gitu. Nah, kan kalau yang sudah menjadi kultural, itikaf. Iya kan. Nah, ada nggak beberapa sunnah pokok yang cocok lah buat orang yang seperti gua gitu,
yang mungkin siang hari tetap bekerja punya kesibukan gitu loh. Selain itikaf atau apalah. Ya banyak sih sebetulnya. Yang pokok-pokok aja yang kira-kira bisa dilakukan sama orang yang berkarakter seperti gua gitu. Ya para pekerja keras lah gitu misalnya. Atau bisa pekerja kantoran kayak gitu. Apa ya? Banyak sih bro. Ya selain itikaf gitu kan yang paling umum Ya, itikaf bisa kayak baca Quran, dan sela-sela waktu kosong kan dia bisa baca Quran misalnya. baca Quran. Oke. Kalau yang wajib kan udah pastilah. Ya kalau wajib, iyalah jadi makin. Kalau sunnahnya pakai barang baru di Lebaran itu, itu. itu nggak ada ya di fikih manapun nggak ada ya di kitab-kitab fikih manapun. Kalau barang baru itu gua kurang tahu kalau bahasa barang baru. Tapi yang jelas barangnya barang bagus. Tapi kalau gue yakin sih istri baru masih boleh bro. Karena tergantung persetujuan istri pertama dong. Iya misalnya kayak pakaian baru, baju baru, misal sarung baru. Ya misalnya lah lo ngambil keputusan kan, gue mau Lebaran tahun ini gue harus punya istri baru lah gitu kan. Ya itu kan berpulang bukan dari fikih kan, berpulang dari istri lo kan. Maksudnya kalau istri lo menyetujui ya sah-sah aja kan gitu. Tapi istri mana bro yang mau dimadu bro? Ada bro. Hah? Ada Kepaksa paling bro. Iya. Ikhlasnya susah tuh ketemunya. Susah bro. Iya. Tapi memang 2022 gue ngerasain juga kemarin yang puasa kemarin, yang tahun kemarin yang pandemi juga lagi gila-gilaan kan, yang kita juga ya gue sih bukannya yang kecewa, wah ke masjid dilarang ini, bukan ke situnya. Tapi kan kita sudah bisa keluar dari situ gitu loh. Dan memang terasa perbedaannya kan ya. Kayak tahun kemarin itu ya itikaf juga susah karena pandemi. Terutama anak-anak lah, mungkin kalau anak-anak bro kan di pondok gitu, tapi yang anak-anak pada di rumah kan juga agak bingung ya. Nah untuk tahun ini kayaknya sih nggak seberat tahun lalu kayaknya ya. Alhamdulillah tahun ini udah masjid semua dibuka semua, nggak ada yang ditutup lagi. Jadi secara ibadah udah aman. Udah aman. Tinggal masalah secara ekonomi nih. Secara ekonomi juga udah aman kayaknya. Udah cenderung aman lah, walaupun belum seaman saat belum pandemi. Udah cenderung aman lah. Jadi yang dulu masih tahun kemarin itu digaji separuh, ini udah kembali full apa belum nih? Udah kembali full kayak yakin lo? Yakin. Udah kembali full. Terus tadinya yang mungkin kayak saya kan kayak gue ini tuh apa namanya, wira swasta lah, dagang. Alhamdulillah sekarang ya udah pelanggan ya udah banyak lagi. Udah mulai lagi ya. Karena memang kegiatan-kegiatan kayak kantor kayak apa kan udah banyak dibuka. Jadi alhamdulillah kalau secara ekonomi aman lah. Aman lah ya. Aman. Ya mungkin kalau yang setuju dengan tunda pemilu atau yang tidak setuju, ayo di bulan Ramadan mendoakan lah. Biar nanti takdirnya Tuhan yang nentuin mau tunda apa enggak. Jadi nggak perlu demo, jadi cukup di bulan Ramadan aja kita doa aja gitu loh. Yang setuju tunda pemilu doa biar terjadi, yang tidak setuju doa biar tidak terjadi. Ya gitu, kita serahin nama yang di atas, gitu kan? Ya maksud gue kita juga jangan berpikir bahwa keputusannya lebih besar ada di manusia, tetap ada di sunatullah di atas gitu. Iya, arti ketika kita berdoa, arti kita beda ya. Kita memohon pertolongan dari Allah sama kita minta pertolongan dari manusia misalnya. Kalau dari manusia kita bisa nggak terlibat sama sekali, bisa begitu. Misalnya kalau gua ambil contoh, Bob tolong ambilin gua air dong segelas. Ya artinya gua nggak perlu usaha sama sekali, cuman bilang begitu doang. Artinya gua cuman tolong ambilin, langsung dianterin. Tapi kalau kita minta sama Tuhan itu, sama Allah, artinya kita tetap harus ada usaha itu. Di wilayah doa juga. Misalnya kita berdoa sama Allah. Misalnya kan ada doa, apalagi yang di bulan Ramadan ini kan ada doa Nabi juga tuh di situ, diantaranya yang
Pertama mengucap syahadat, terus bertasbih kepada Allah yang asyhadu alla ilaha illallah, terus istighfar, mohon ampun. Yang kalau mau maghrib Iya, doa puasa sebelum tuh, berbuka puasa biasa itu dibaca. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Di situ ada dua perintah Allah yang Allah suka, di situ ada. Pertama kita bersyahadat, kedua mohon ampun kepada Allah. Terus itu yang pertama, yang keduanya kita memohon sorga dari Allah dan dijauhkan dari neraka di situ. Itu yang keduanya. Jadi asyhadu alla, dijauhkan takdir neraka, bukan dijauhkan dari neraka. iya, artinya kita ya pokoknya jadi ahli surga lah, intinya. Bahasa gampangnya gitulah. Dijauhkan dari neraka gitu, kayak begitu. Bukan jadi ahli neraka artinya di situ. Nah, kembali ke puasa. Nah, kalau tips dari lo gitu, kalau berpuasa itu yang paling baik itu seperti apa dalam hal, mungkin kan lo punya pengalaman menahan diri yang baik, tipsnya apa? Tidur. Hah? Tidur. Iya, tidur ibadah kan ya? Iya. Berarti kalau misalnya gue puasa, kebetulan di hari libur nih misalnya, Iya. sahur, subuh, tidur nih, bangun jam 10 misalnya atau jam 11, Iya. ya kan, mandi, hahiho. Ya, tapi jangan terus-terusan tidur artinya ya boleh tidur, terus tapi juga ibadah-ibadah apalagi wajib ya jangan ditinggalin. Karena ada perubahan siklus hidup loh biasanya Ramadan. Ada orang yang memanfaatkan ibadah dalam tidurnya itu, ya siang dia tidur nih, ya walaupun ibadah wajibnya nggak ditinggalin gitu loh, tetap tidur, tapi dia ngalong udah malam hidup habis itu. Ya selama kewajiban, misalnya dia seorang suami, dia kewajiban nafkahnya terpenuhi udah nggak ada masalah. Lebih melihat ke situ ya. Iya, daripada dia misalnya dia nggak tidur, dia main sono sini, ada keluar rumah ngeliat. Berarti kalau dia nggak tidur tapi dia menjemput rezekinya Allah, ya itu bagus lah. Bagus, lebih bagus malah. Apalagi dengan niat memberikan nafkah untuk keluarga. Artinya kan emang dari kalau suruh buat keluarga. Itu bagus, luar biasa. Dan ganjarannya pun dilipat, pokoknya minimal tuh 10 kali lipat ganjarannya gitu. Kalau gue pribadi sih memang dalam menjalankan puasa yang susah tuh mata memang. Nah makanya daripada mata pencarian dan mata kita. Iya, daripada artinya apalagi mata ini ya untuk ngurangin syahwat, daripada kita ngumbar syahwat kita di situ ya. Kadang nggak sengaja sih. Kadang kan ya bayangkan gitu kan. Jalan nih misalnya, pakai jilbab, tapi kaosnya ketat, jeansnya ketat. Kejahatan itu kan bukan dari niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan waspada. Kayak begitu bro. Kejahatan itu terjadi bukan karena ada kesempatan. Kalau gini kan, kalau misalnya bulan puasa ini kita jalan nih, terus kita ngelihat memang cewek udah jelas pakaiannya terbuka gitu, kan kita bisa langsung memalingkan. Tapi misalnya ada cewek pakai jilbab atau pakai kerudung, kita kan masih ngeliat dulu pakai kerudung kok. Cuma begitu kita ke bawah, kaosnya ketat lah, celana panjangnya ketat lah, itu kan. Jangan lah. Makanya gue memohon lah kepada para wanita, tolonglah kalau pakai jilbab itu ya juga bajunya ya kaos boleh, bukan nggak boleh, jeans celana juga boleh, bukannya harus pakai baju burka gitu, bukan, tapi ya. Dan di situ bro ininya bro. Apanya? Ada apa namanya ya di situ kita emang benar-benar mengendalikan nafsu saat puasa kayak begitu. Jadi memang mungkin itu udah sunatullah gitu loh. Maksudnya takdir kita melihat itu, tinggal bagaimana kita memanage itu kali gitu ya. Iya, jangan terus kita lihatin begitu nggak sengaja misal lewat di depan kita, jangan kita mubazir, jangan gitu. Dan jangan juga menyalahkan dianya. Ya biarin deh emang. Biarin gitu, lebih ke kita ya kan. Urusan dia salah berpakaian itu kan ada urusan dia sama Tuhan. Ah iya. Oh berarti gue salah dong kalau begini. Kalaupun mau menasihatin dia jangan di tempat umum. Artinya dengan cara yang baik-baik. Berarti gue juga kecolongan dong, gue jadi menilai di bulan puasa, menilai orang dengan mungkin nuansa marah, mungkin nuansa ngaceng kan gitu loh, kita nggak tahu juga kan gitu loh. Ngacengnya emang marah juga. Ya kan bisa jadi juga begitu, tapi ya itu kesalahan gue, berarti kan
ini disebut haram-haram gurih kayak gitu bro maksudnya. Ya makanya itu ya, maksud gue berarti kan tinggal diri guanya gitu memanage itu Iya. jangan sampai muncul seperti itu. Artinya emang pengendalian diri, intinya pengendalian diri bro. Itu kalimatnya siapa sih lupa gue. Almarhum Kiai Zainuddin Amjad. Oke. Allah yarham bro. Oke, kiai kita juga itu. Iya. Jadi intinya tuh pengendalian diri bro, itu di situ bro. Mengendalikan semua memang. Tapi memang sih kalau yang gue rasanya mengendalikan iman itu memang susah. Tapi memang benar kan ada gak tuh literasinya yang mengatakan bahwa iman itu memang turun naik. Iya yazid wa yankus, kadang dia naik, kadang nambah, kadang turun, ada iniannya, ada keterangannya cuma ya saya nggak hafal secara, gua tuh nggak hafal secara utuh gitu, tapi emang ada keterangan kayak begitu ada. Lu dulu mondok di mana sih bro? Ya gue pernah mondok juga sih gue bukannya lulusan pesantren ya, keluaran. Oh beda, lulus sama keluar beda. Oh, beda, kalau lulus itu kalau keluar itu masuk lewat pintu depan, keluar lewat pintu belakang. iya. Beda kalau keluaran. Kalau lulus masuk pintu depan, keluar pintu depan. Terus dengan inilah. Dengan secari kertas itu. Iya. Ada ijazahnya nggak? Pokoknya ada ya secara inilah, pokoknya dia lengkap lah ininya lah. Lalu pernah mondok di mana? Ya bandel lah beda kalau yang orang. Ya kelihatan dari muka lu nggak perlu ngomong lu bandel apa lu kelihatan lah. Minimal pernah bandel kan gitu loh. Daripada bandelnya sekarang kan gitu loh. Nah, lu di pondok mana? Pernah gua nggak sebutnya aja, pokoknya pernah di daerah Bandung, pernah di Bekasi pernah. Kiai lu siapa? Oh kalau yang di Bandung itu, kalau yang pertama sih gua di Bekasi dulu Kiai Haji Nur Ali yang terkenal dengan disebutnya tuh apa ya yang ada di puisi Hairil Anwar tuh, yang tentang apa? Googling. Kerawang apa ya? Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi. Jadi singa Bekasi apa terkenal itu. Kiai Nur Ali itu. Beliau itu termasuk satu dari sekian muridnya Tuan Guru Marzuki di Cipinang Muara. Oh, iya. Guru Marzuki. Ya. Nah terus gua pindah ke dari situ pindah ke Bandung. Dibuang ke Bandung karena lo melakukan kebandelan. Nggak dibuang. Ini harus jelas dulu nih. Nggak dibuang. Oh. Jadi karena emang apa ya mau banget juga enggak juga, tapi gue emang mau juga ke pesantren gitu. Ya itu ini kan yang gue tanyain bukan masalah keinginan atau apa, tapi perjalanan hidup lah gitu. Iya. Sampai makanya gue berani sharing sama lo tentang persiapan gue puasa, karena gue bukan mencoba benar, mencoba lebih baik, karena benar atau salah itu gue selalu tidak bisa menilai. Iya karena kebenaran itu kan hanya milik Allah. Tapi kadang orang seperti gue karena banyak tahu kebenaran, mencari cara untuk menjadi pembenaran, itu problemnya. Hawa nafsu itu yang harus diturunin kayaknya, bro. Bener nggak? Ya kadang sih emang Itu maksudnya hawa nafsu. Ada benernya juga orang kayak misalnya kayak orang-orang ya taruhlah bahasa gampangnya kayak ulama. Ketika dia melakukan kesalahan karena dia tahu cara tobatnya. Iya. Kayak gini lah ya, ini udah masuk zakat nih, ya kan, zakat tahunan. Oh, harta gue udah lebih segini, belanjain dulu nih gitu. Model-model begitu lah ya. Iya, tapi yang kan, model gampang, itu kan yang model gampang gitu. Yang sudah jadi rahasia umum lah. Nah iya banyak ulama kayak begitu karena memang dia tahu ininya gitu, tahu strateginya gitu. Nah untungnya orang-orang yang artinya orang-orang ya kita sebut orang-orang yang berilmu lah, punya keuntungan di situ, beda sama orang-orang bodoh gitu. Orang-orang yang kurang ilmu itu jadi kaku. Kalau orang-orang berilmu itu hidupnya gampang-gampang aja karena dia tahu penawarnya gitu. Dan nggak sepotong-sepotong. Iya, yang penting keseluruhan, holistik, keseluruhan dia. Jadi begitu dia tahu sebuah teori, dia pelajari secara keseluruhan, jadi sebetulnya mudah. Ini kan yang bikin nggak mudah ini orang yang teorinya paham setengah, pelaksanaannya dia paham cuma setengah,
Jadi kayaknya susah banget hidup jadi kayak gitu loh. Tapi dipaham-pahamin gitu. Dipaham-pahamin, jadi kayaknya punya agama menyusahkan dirinya sendiri gitu loh. Iya, kadang-kadang juga Iya. ada yang orang berilmu cuman buat Ya kayak gini yang gue bilang, ya orang buka di bulan puasa orang buka warung buat jemput rezeki, dia mau sibuk-sibuk diri panas-panas, sweeping gitu kan udah gila. Nyapain dirinya sendiri kan gitu kan. itu urusan dia. Iya, ya ini kan cuma penilaian gue, capek-capekin diri sendiri, mending Artinya mending lu tidur, ibadah orang kan yang gitu. lihat itu bebas dia mau menilai apa kepada orang, misalnya yang syuting tadi gitu. Mungkin ada orang punya pandangan lain ya. Ya, lu ngeles, lu kan tadi udah mengamini kalau orang macam gitu, tahu teori sedikit, pelaksanaan tahu sedikit, jadi hidupnya terlalu kaku gitu loh. Karena semua serba sedikit. Itu nggak ada urusan di situnya. Oh, nggak ada. Nggak ada urusan di situnya. Gue nggak ngomongin itu sama sekali. Tapi udah cukup lama nih kita bicara malam ini. Buat yang nonton, itu tadi sekelumit sedikit dari syarat puasa. Mungkin kita bisa ulangi bahwa persiapan itu selain persiapan duniawinya dalam artian untuk keluarga, untuk kehidupannya di bulan Ramadan. Yang penting jaga kesehatan tubuh lah supaya puasanya juga bisa maksimal gitu. Dan juga persiapan psikologis, bagaimana berhitung itu penting, perencanaan dalam artian gitu loh. Iya. Dan perencanaan itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum-hukum syarat sahnya puasa. Iya. Kan gitu loh. Dengan harus berkaitan dengan syariat yang ada gitu. Betul. Dan paling utama lagi adalah niat. Iya. Niat lillahi ta'ala. Karena tanpa niat itu setiap ibadah tanpa niat itu gagal. Betul. Jadi kesimpulannya kayak gitu, ini episode untuk persiapan puasa ya dengan judul Ramadan Bulan Berhitung. Dan nanti kita akan tampil lagi di minggu depan. Insya Allah. Jadi insya Allah kita akan ngobrol lagi bagaimana puasanya Bro Ali 1 minggu di bulan Ramadan. Mungkin beliau punya pengalaman unik, mungkin gue punya pengalaman unik, mungkin juga yang nonton punya pengalaman unik. Bisa kita sharing dan kita obrolin gitu loh, kejadian lucu dan segala macam. Jadi untuk hari ini kita selesaikan hari ini. Ya. Salam untuk semua.